Nama saya Oktri Haryanja dengan NIM A1B1231119. 9 strategi pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke 9 strategi pembelajaran tersebut, ada baiknya kita membahas tentang apa itu strategi. Nah, jadi strategi itu adalah rencana atau pendekatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi biasanya mencakup langkah-langkah atau tindakan jangka panjang, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, serta kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi langkah dari strategi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu strategi, kita akan membahas lagi tentang strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, ada pengertian strategi belajar kognitif. Belajar merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh keterampilan dan sikap. Belajar dimulai dari masa kecil sampai akhir hayat seseorang. Kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat dengan tingkat kecerdasan seseorang. Selain pengertian strategi kognitif, ada juga faktor-faktor pendukung. Nah, faktor-faktor pendukung tersebut ada 5. Yang pertama, kedewasaan. Kedewasaan adalah proses perkembangan atau pertumbuhan alami pada individu yang terjadi seiring bertambahnya usia. Proses ini memengaruhi kesiapan seseorang untuk belajar dan berperilaku sesuai dengan tahap perkembangan usianya, terutama dalam aspek fisik dan mental. Yang kedua, pengalaman fisik. Pengalaman fisik adalah pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh seseorang melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Anak belajar melalui panca indera dengan melakukan, menyentuh, mencoba, dan mengamati objek secara langsung. Yang ketiga, pengalaman logika. Pengalaman logika adalah kemampuan berpikir yang muncul melalui aktivitas mental anak dalam mengolah informasi seperti membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, atau memahami hubungan sebab akibat. Ini melibatkan proses berpikir abstrak dan sistematis. Yang keempat, transmisi sosial. Transmisi sosial adalah proses pembelajaran yang melalui interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial seperti guru, orang tua, teman, atau budaya. Anak memperoleh informasi, nilai norma, dan bahasa dari lingkungan sosialnya. Yang kelima, pengendalian diri. Pengendalian diri adalah proses penyesuaian diri secara mental untuk mencapai keseimbangan antara pengalaman baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, proses ini penting dalam perkembangan kognitif karena membantu anak memahami hal baru secara bertahap dan teratur. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya strategi kognitif adalah pendekatan atau cara yang digunakan individu untuk memahami, mengingat, dan menggunakan informasi dalam proses belajar. Strategi ini berperan penting dalam membantu siswa berpikir lebih efektif, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, ada strategi pembelajaran kontekstual. Yang kedua ini strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang suatu strategi mengajar di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan dalam situasi nyata sehingga siswa memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari pengertian, ada juga tujuan strategi pembelajaran kontekstual. Tujuan strategi pembelajaran kontekstual adalah untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna dengan menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Poin strategi pembelajaran kontekstual ada 5 juga. Yang pertama, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi atau masalah kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Konsep membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam, bukan sekedar menghafal, karena mereka dapat melihat relevansi dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, mendorong keaktifan dan keterlibatan siswa, menciptakan pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, dan di mana siswa aktif menggali, menanya, berdiskusi, dan mencoba memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, melatih siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman kontekstual terhadap suatu permasalahan.
Yang kelima, membantu kemandirian dalam belajar, mendorong siswa untuk belajar. Kedua, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi mengajar di mana konsep yang dipelajari diberikan dalam situasi nyata sehingga siswa memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Nah, selain dari pengertian, ada juga tujuan strategi pembelajaran kontekstual. Tujuan strategi pembelajaran kontekstual untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermakna dengan menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Poin strategi pembelajaran kontekstual yang pertama, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi atau masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep, membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam, bukan sekedar menghafal, karena mereka dapat melihat relevansi dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, mendorong keaktifan dan keterlibatan siswa, menciptakan pembelajaran yang interaktif di mana siswa aktif menggali, menanya, berdiskusi, dan mencoba memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Melatih siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman kontekstual terhadap suatu permasalahan. Yang kelima, membangun kemandirian. Membangun kemandirian dalam belajar mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dengan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya sendiri. Yang keenam, meningkatkan kemampuan kerjasama, mendorong siswa untuk bekerja sama dengan teman sekelas melalui diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran kolaboratif. Yang ketujuh, mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata, membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja, seperti pemahaman masalah, komunikasi, dan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, selain dari pengertian dan tujuan kontekstual, ada juga pola pembelajaran kontekstual. Yang pertama, tahap konstruktivisme. Tahap ini adalah tahap landasan utama dalam mempelajari kontekstual. Dalam tahap ini, siswa membangun sendiri pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pemahaman sebelumnya. Guru tidak memberikan informasi secara langsung, tetapi memfasilitasi agar siswa menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui kegiatan belajar yang aktif. Yang kedua, tahap menemukan. Tahap menemukan adalah proses mencari dan menemukan informasi atau pemahaman melalui penyelidikan. Siswa diajak berpikir kritis dan logis untuk memecahkan masalah, menganalisis data, atau membuat kesimpulan. Yang ketiga, tahap bertanya. Tahap bertanya merupakan bagian penting dalam membangun pengetahuan antara guru dan siswa, saling bertanya untuk menggali informasi, mengarahkan perhatian, dan memicu rasa ingin tahu. Proses bertanya juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, tahap masyarakat belajar. Pembelajaran dilakukan dalam konteks sosial di mana siswa belajar dari orang lain, bisa dalam bentuk diskusi kelompok, kerja tim, belajar dengan teman sebaya, atau melibatkan narasumber dari luar. Yang kelima, tahap pemodelan. Dalam tahapan ini, guru atau orang lain memberikan contoh yang disebut model bagaimana menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Model bisa berupa demonstrasi, penggunaan alat bantu, atau menunjukkan strategi berpikir. Yang keenam, tahap refleksi. Tahap refleksi adalah kegiatan merenungkan dan meninjau kembali apa yang telah dipelajari untuk melihat sejauh mana pemahaman dan pengalaman belajar siswa. Tujuannya agar siswa menyadari perkembangan diri dari nilai pembelajaran. Yang ketujuh, tahap penilaian autentik. Penilaian autentik adalah evaluasi yang didasarkan pada tugas-tugas nyata yang mencerminkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penilaian ini tidak hanya dari tes, tetapi juga dari proyek, laporan, portofolio, atau kinerja siswa. Dan dapat disimpulkan bahwasannya strategi pembelajaran yang efektif sangat bergantung pada landasan kontekstual yang kuat, penetapan tujuan yang jelas, dan langkah-langkah pembelajaran yang terencana. Landasan kontekstual seperti teori konstruktivisme menekankan pentingnya peran aktif
siswa dalam proses belajar, di mana siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Tujuan dari strategi pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan penyelesaian masalah. Sementara itu, langkah-langkah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perlu dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai hasil yang optimal. Ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses belajar secara bersama-sama, berkelompok, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan belajar diri sendiri dan anggota lainnya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa, kemampuan sosial, dan rasa tanggung jawab dan pemahaman materi pelajaran secara lebih mendalam. Tujuan strategi pembelajaran kooperatif. Tujuan atau orientasi dari strategi pembelajaran kooperatif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan menyenangkan, yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik tetapi juga pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Poin tujuan strategi tersebut yang pertama, 1. Meningkatkan pemahaman materi. Pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa untuk saling mengajarkan dan menjelaskan materi satu sama lain yang dapat memperdalam pemahaman mereka. Diskusi kelompok dan berbagi pengetahuan memperkuat konsep-konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pemecahan masalah secara kolaboratif. Mereka belajar untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan solusi bersama. Yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab bersama. Pembelajaran kooperatif mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kelompok. Keberhasilan atau kegagalan suatu kelompok akan melibatkan semua anggota kelompok sehingga mendorong rasa tanggung jawab dan saling mendukung. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar akademik. Salah satu tujuan utama dari pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan hasil belajar akademik siswa. Melalui interaksi dalam kelompok, siswa dapat memperoleh berbagai perspektif, memperdalam pemahaman mereka, dan meningkatkan daya ingat serta aplikasi materi pelajaran. Nah, langkah-langkah strategi pembelajaran kooperatif. Ada 5 langkah-langkah strategi kooperatif. Yang pertama, penentuan tujuan pembelajaran. Guru menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tujuan ini harus jelas dan terukur agar siswa mengetahui arah dan fokus kegiatan belajar yang akan dilakukan secara kooperatif. Yang kedua, penentuan kelompok siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3 atau 6 orang. Pembentukan kelompok bisa dilakukan secara acak atau berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kemampuan akademik, kepribadian, atau latar belakang sosial, agar kelompok seimbang dan mendukung kerjasama. Yang ketiga, kejelasan tugas dan peran. Guru memberikan instruksi yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan oleh kelompok. Setiap anggota kelompok juga dijelaskan peran masing-masing seperti pemimpin diskusi, pencatat, penyaji, atau pengamat. Yang keempat, kerjasama dalam kelompok. Siswa mulai berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok mereka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam proses ini, mereka saling berbagi ide, berdiskusi, saling mengajari, dan membantu menyelesaikan permasalahan bersama. Yang kelima, monitoring dan dukungan dari guru. Guru mengamati dan membimbing kegiatan siswa selama diskusi kelompok berlangsung. Jika ada kelompok yang mengalami kesulitan, guru memberikan dukungan, klarifikasi, atau pertanyaan pemandu untuk membantu mereka fokus kepada tujuan. Nah, dari penjelasan strategi kooperatif di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif efektif menciptakan pengalaman belajar bermakna, mengembangkan kemampuan akademik dan sosial siswa. Berbasis konstruktivisme, strategi ini meningkatkan keterlibatan dan pemahaman materi, namun perlu dikelola untuk mengatasi potensi konflik antara anggota kelompok. Penerapan yang dapat menghasilkan generasi cerdas dan terampil. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran ekspositori.
Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada guru di mana materi disampaikan secara langsung melalui penjelasan atau ceramah agar siswa memperoleh pemahaman yang sistematis dan logis. Strategi ini cocok untuk menyampaikan materi yang bersifat teoritis, konsep-konsep baru, atau informasi yang harus diserap secara akurat. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh pengetahuan secara efektif dan efisien dari sumber utama yaitu guru sebelum mereka mengolahnya lebih lanjut. Contoh penerapan pembelajaran ekspositori yang pertama ada pembelajaran sejarah. Dalam pembelajaran sejarah, strategi ekspositori digunakan untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa penting, tokoh sejarah, dan kronologi kejadian. Contohnya, guru menjelaskan tentang Perang Dunia, dimulai dari penyebab, jalannya perang, negara yang terlibat, hingga dampaknya. Materi dijelaskan secara runtut menggunakan peta, gambar, dan tayangan video pendek. Siswa mendengarkan dan mencatat, lalu guru memberikan soal latihan sebagai evaluasi pemahaman. Yang kedua, pembelajaran sains atau IPA. Strategi ekspositori digunakan untuk menjelaskan konsep ilmiah, hukum fisika, atau proses biologi secara sistematis. Contoh, guru menjelaskan tentang siklus air, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Materi dijelaskan dengan bantuan diagram dan video animasi. Setelah penjelasan, siswa diberi soal latihan dan tanya jawab dilakukan untuk penguji pemahaman. Pembelajaran bahasa Indonesia. Strategi ini berguna untuk menjelaskan kaidah bahasa, struktur kalimat, atau aturan penulisan. Contoh, guru menjelaskan struktur teks eksposisi mulai dari tesis, argumen, hingga penegasan ulang. Guru juga memberi contoh teks eksposisi lalu menunjuk siswa untuk menyebutkan bagian-bagian teks tersebut. Yang keempat, pembelajaran seni. Strategi ekspositori digunakan untuk menyampaikan teori seni, sejarah seni, atau unsur-unsur estetika. Contoh, guru menjelaskan tentang unsur warna dalam seni rupa, warna primer, sekunder, dan tersier. Penjelasan dibantu dengan gambar dan contoh karya seni. Setelah penjelasan, siswa diminta membuat sketsa sederhana dengan kombinasi warna yang telah dipelajari. Nah, dari pengertian dan contoh yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa tugas dan peran guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas dalam perencanaan pembelajaran yang menyangkut materi pembelajaran. Strategi ini memiliki karakteristik, tujuan, manfaat, langkah-langkah, dan tips untuk menerapkannya. Oleh karena itu, guru dituntut terampil dalam menerapkan metode ini agar membantu pemahaman murid terhadap materi pembelajaran. 5. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan sebagai heuristik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu heurikenya, berarti saya menemukan. Selain itu, strategi pembelajaran inquiry juga memiliki karakteristik yang dibagi dalam 3 poin. Yang pertama, adanya masalah sosial yang relevan dan mendorong diskusi di kelas. Masalah sosial yang dimaksud adalah isu nyata yang terjadi di masyarakat dan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya kemacetan, pengangguran, intoleransi, perundingan di sekolah, atau ketimpangan sosial. Tujuannya membuat siswa tertarik karena materi berhubungan dengan realita mereka, mendorong mereka berpikir kritis, menyampaikan pendapat, serta mendengarkan perspektif orang lain. Yang kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai fokus inquiry. Setelah masalah sosial diidentifikasi dan didiskusikan, siswa diajak untuk merumuskan hipotesis, yaitu dugaan atau pernyataan awal yang menjelaskan penyebab atau dampak dari masalah tersebut. Tujuannya menjadi fokus penyelidikan, melatih siswa untuk berpikir ilmiah dan sistematis, menumbuhkan kemampuan mengembangkan pertanyaan dan asumsi secara logis. Yang ketiga, penggunaan fakta untuk menguji hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, siswa diarahkan untuk mencari dan menggunakan data atau fakta dari buku, artikel, wawancara, observasi, internet, dan lain-lain. Kegunaannya untuk membuktikan atau membantah hipotesis tersebut.
Tujuannya untuk membiasakan siswa menggunakan bukti dalam berpikir dan berargumen, melatih keterampilan riset sederhana, mendorong pemahaman yang lebih mendalam, bukan sekedar menghafal. Nah, selain itu, metode strategi pembelajaran inquiry dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, inquiry terpimpin. Peserta didik dibimbing dengan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan cocok untuk siswa yang belum berpengalaman. Yang kedua, inquiry bebas. Peserta didik seperti ilmuwan bebas merumuskan dan menyelidiki topik sendiri. Seluruh proses mulai dari identifikasi hingga pemecahan masalah dilakukan oleh siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry merupakan pendekatan yang mendorong siswa untuk aktif dalam mencari dan menemukan pengetahuan sendiri. Strategi ini bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Proses pembelajarannya melibatkan tahapan seperti pengamatan, pengumpulan data, analisis, hingga penyimpulan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, strategi ini sangat efektif untuk kegiatan seperti menulis kreatif, memahami isi teks, dan menganalisis karya sastra. Agar strategi ini dapat berjalan secara efektif, diperlukan perencanaan yang matang, penggunaan media pembelajaran yang tepat, serta pendampingan guru yang mampu memfasilitasi rasa ingin tahu siswa sepanjang proses belajar. Strategi yang ketujuh adalah strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan mengaitkannya pada konteks kehidupan nyata, baik konteks pribadi, sosial, maupun lingkungan kerja, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi mereka. Nah, tujuan strategi pembelajaran kontekstual tersebut yang pertama mengembangkan kebiasaan mengelola diri dalam memonitor dan meningkatkan kemampuan belajar. Poin ini menekankan pentingnya kedisiplinan dan kemandirian siswa dalam proses belajar. Siswa diajak untuk menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri dalam belajar, membuat rencana, memantau kemajuan, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri, bertanggung jawab terhadap target dan proses belajarnya. Tujuannya untuk membangun kemampuan belajar sepanjang hayat, menumbuhkan metakognisi, mengembangkan kebiasaan untuk berpikir secara konstruktif. Berpikir konstruktif berarti berpikir secara logis, positif, dan membangun untuk mengkritik tanpa solusi. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, menyusun argumen atau solusi berdasarkan data atau bukti, menilai dampak dari sebuah ide atau tindakan, lalu menyarankan perbaikan. Tujuannya membentuk siswa yang mampu memecahkan masalah dan berpikir kritis secara sehat, menghindari sikap negatif secara menyalahkan atau mengeluh tanpa solusi. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan untuk bertanya. Kemampuan bertanya adalah inti dari pembelajaran aktif dan kritis. Siswa dilatih untuk tidak menerima informasi begitu saja, tetapi menyelidiki lebih dalam, mengajukan pertanyaan yang menantang, relevan, dan mendalam, mengembangkan rasa ingin tahu dan inisiatif belajar. Nah, tujuannya menumbuhkan sikap ilmiah dan rasa ingin tahu, menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif bukan pasif. Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan bahwa dapat kita simpulkan strategi pembelajaran metakognitif merupakan pendekatan yang berfokus pada kesadaran dan pengendalian siswa terhadap proses berpikir dan belajarnya sendiri. Dalam strategi ini, siswa dilatih untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi cara mereka belajar, sehingga mereka menjadi pembelajar yang lebih efektif, mandiri, dan refleksi. Strategi yang ke-8 adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Strategi ini pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Nah, tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah ini bukanlah penyampaian sejumlah besar fakta kepada peserta didik, melainkan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan sekaligus mengembangkan pengetahuannya. Pembelajaran berbasis masalah juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial peserta didik yang dapat terbentuk ketika peserta didik berkolaborasi dalam mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah.
Nah, langkah-langkah penggunaan strategi pembelajaran berbasis masalah terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar untuk yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dua, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu berbagai tugas dengan temannya. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa. Pembelajaran berbasis masalah antara lain bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, dalam pembelajaran berbasis masalah, perhatian pembelajaran tidak hanya pada perolehan pengetahuan prosedural. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya cukup dengan tes. Penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh siswa sebagai hasil pekerjaan mereka dan mendiskusikan hasil pekerjaan secara bersama-sama. Nah, penilaian proses dapat digunakan untuk menilai pekerjaan siswa tersebut. Strategi yang kesembilan adalah strategi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. PJBL adalah metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata melalui proyek yang kompleks dan mendalam. Strategi ini mendorong siswa untuk belajar secara aktif, bekerja dalam tim, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah. PJBL memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan diri berbagai disiplin ilmu dan menerapkannya dalam konteks dunia nyata. Contoh penerapan PJBL yang pertama, penulisan dan produksi drama. Kegiatan ini mengajak siswa untuk menulis naskah drama sendiri, lalu memproduksi dan menampilkannya di depan kelas atau pada acara sekolah. Nah, tujuannya untuk mengasah keterampilan menulis, berbicara, dan berekspresi seni, mendorong pemahaman terhadap tema sosial atau budaya melalui cerita drama, melatih kerja sama tim, pengorganisasian acara, dan percaya diri saat tampil di depan umum. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau PJBL merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dengan melibatkan siswa dalam proyek nyata, PJBL membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Meskipun terdapat tantangan seperti waktu dan biaya, pengajar perlu menyesuaikan strategi ini dengan kebutuhan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.